We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi. Saya sekarang berkuliah di IAIN Pontianak. Saya sudah masuki semester 2 untuk sekarang dengan jurusan BKI di Fakultas Rasuluddin Adab dan Dakwah. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu saraf dan perilaku. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk menjelaskan materinya. Baik, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian dari neuroscience adalah ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Tujuan utama dari ilmunya adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Selanjutnya, ruang lingkup neuroscience. Neuroscience memiliki beberapa dimensi, antara lain seluler molekuler, sistem syaraf, neuroscience perilaku, neuroscience sosial atau sosioscience. Seluler molekuler, lingkup kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Lebih singkatnya, ketiganya adalah emosi dan rasio menjadi satu kesatuan dalam jaringan neural dan akal sehat. Dan selanjutnya ke sistem saraf. Bidang sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual, masalah gerakan dikaji dalam sistem isotonik, atau sistem kinestetik, masalah pendengaran dikaji dalam sistem auditori, dan seterusnya. Selanjutnya itu neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem syaraf bekerja sebagaimana disebutkan di atas, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, membagi saraf visual, saraf auditory, saraf motorik, memproses informasi atau materi pelajaran yang sedang kita pelajari secara simultan atau meskipun hanya salah satu yang dominan. Lanjut, yaitu neuroscience sosial atau socioscience. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain merupakan naturnya yang tersimpan secara biologis dalam otak meskipun bukan merupakan sistem yang terlokalisasi dan mudah diidentifikasi dengan jelas. Otak sosial memiliki akar yang kuat dalam interaksi antara berbagai bagian. Komponen lobus frontal seperti korteks prefrontal, korteks orbitofrontal, dan korteks ventromedial. Baik, setelah penjelasan tentang neuroscience yang sudah dijabarkan oleh INS atau Indonesia Neuroscience Society itu, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku. Baik, pengertian perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, sistem atau entitas buatan dalam lingkungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Selain pengertian perilaku, ada juga bentuk-bentuk perilaku, dan yang pertama adalah perilaku tertutup dan yang kedua adalah perilaku terbuka. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, faktor biologis seseorang, dan yang kedua faktor sosio-psikologis, dan yang ketiga adalah sikap, dan yang terakhir faktor emosi.
penjelasan singkatnya. Yang pertama, faktor biologis. Dalam faktor ini, perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Dan yang kedua itu faktor sosio-psikologis. Dalam faktor ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran sekitar sosio-psikologis pada seseorang. Komponen yang satu ini berkaitan dengan komponen kognitif dan juga kehadiran aspek intelektual manusia. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikap juga sangat mempengaruhi seorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang, persepsi dan juga cara berpikir seorang yang di dalam dirinya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya akan berkaitan dengan sebuah situasi dan juga nilai yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, faktor emosi. Faktor emosi itu hal yang satu ini juga akan berpengaruh pada tingkah laku atau perilaku seseorang, di mana faktor emosi inilah yang membuat seseorang mempengaruhi segala hal yang kita lakukan, kemudian terjadi perubahan persepsi dalam simulasi dan merangsang alat indera seseorang tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan saraf dan perilaku. Penelitian terkini yang sudah dilakukan oleh peneliti di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti tentang hubungan yang sangat erat sekali antara otak, sel saraf, dan perilaku manusia. Dengan menggunakan instrumen memindai otak yang bernama positron emission tomography atau PET, dibuktikan bahwa sedikitnya ada 7 sistem otak saraf secara bersama-sama dan terpadu meregulasi semua perilaku manusia, termasuk pengaturan kognisi, emosi, sistem sensorik, dan motorik yang menghasilkan sikap dan perilaku konsumer memilih sebuah merek produk. Dan itu semuanya yang sudah saya jelaskan tentang sistem saraf dan juga tentang perilaku. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan sudah saya jelaskan semuanya. Mungkin jika ada yang kurang, Anda bisa cari di Google atau gimana gitu kan. Baik, sampai di sini saja videonya. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di kemudian hari atau kesempatan lainnya. Bye, stay healthy.